Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai aplikasi sistem informasi di level organisasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Afi Trisna Ramadan, lalu ada Lia Hikmatul Maula, dan saya sendiri Eva Komariah. Pengguna sistem informasi menurut tingkatan manajemen. Pada dasarnya, dalam proses penggunaan sistem informasi, seorang manajer sebelumnya harus memahami posisi dari tingkatan manajemen di mana dia berada. Posisi tersebut sangat berpengaruh terhadap sumber dan bentuk informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer atau pimpinan sebagai bahan proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Raymond, bahwa tingkatan manajerial terdiri dari yang pertama, strategic planning level atau top management, yang kedua, management control level atau middle management, yang ketiga, operational control level atau lower management. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida, di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Selanjutnya ada sistem informasi dalam level organisasi. Setiap level manajemen melakukan kegiatan yang berbeda, maka mereka juga membutuhkan informasi yang berbeda pula. Karena informasi yang dibutuhkan berbeda, maka sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Segala informasi di level organisasi mendukung manajer untuk melakukan kegiatannya. Sistem informasi menurut level organisasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin seputar keperluan mengontrol arus dari transaksi yang terjadi di organisasi. Sistem informasi semacam ini yang berbasis pada transaksi disebut transaction processing system dan proses control system. Macam-macam sistem informasi pada level organisasi. Yang pertama, sistem informasi level operasional. Sistem informasi pada level operasional mendukung manajer operasional dengan menyimpan berbagai aktivitas transaksi dari organisasi, misalnya penjualan, aliran material dalam perusahaan, penggajian, dan lain-lain. Yang kedua, sistem informasi level manajerial. Sistem informasi pada level manajerial membantu perencanaan jangka panjang oleh para manajer senior, digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Yang ketiga, sistem informasi departemen merupakan informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen seperti departemen SDM atau sumber daya manusia yang mempunyai aplikasi khusus untuk memantau kinerja karyawan atau dalam rekrutmen karyawan baru. Yang keempat, sistem informasi perusahaan merupakan sistem informasi yang tidak terletak pada masing-masing departemen, melainkan berupa sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang kelima, sistem informasi antar organisasi atau disebut IOS, Inter-Organization System, merupakan jenis sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contoh informasi yang memungkinkan biro perjalanan yang menjual tiket dan maskapai penerbangan bisa berbagi informasi. Selanjutnya, aplikasi sistem informasi pada level organisasi. A. Sistem pakar atau expert system.
Sistem pakar adalah suatu sistem untuk mengadopsi pengetahuan yang dimiliki manusia ke komputer yang dirancang untuk memaksimalkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, seperti layaknya seorang pakar atau orang yang telah terbiasa menghadapi masalah. Ciri-ciri sistem pakar. Suatu sistem pakar yang baik harus memenuhi ciri-ciri berikut. 1. Memiliki informasi yang andal. 2. Mudah dimodifikasi. 3. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. Selanjutnya, manfaat sistem pakar. Secara garis besar, manfaat yang dapat diambil dengan adanya sistem pakar antara lain: yang pertama, memungkinkan orang awam dapat mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, dapat melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Selanjutnya, contoh dan kemampuan sistem pakar. Yang pertama, Excel bertindak sebagai asisten penjual yang membantu penjual komputer atau DIC memilihkan pesanan pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, MySyn membantu juru medis dalam mendiagnosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dikembangkan di Universitas Stanford pada pertengahan 1970-an. Yang ketiga, Prospector diciptakan oleh Richard Peter Hart dan Rene Reboh pada tahun 1978, menyediakan kemampuan seperti seorang pakar di bidang geologi. Yang selanjutnya ada komponen sistem pakar. Yang pertama, user interface, yaitu pemakai dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua, knowledge base, yaitu menyimpan pengetahuan gabungan yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Lalu ada kelemahan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan, karena hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Lalu yang ketiga ada sistem pakar tidak 100% bernilai benar, dan lain-lain. Kemudian B, yaitu sistem jaringan Artificial Neural Network atau ANN, merupakan salah satu contoh model non-linear yang mempunyai bentuk fungsional fleksibel dan mengandung beberapa parameter yang tidak dapat diinterpretasikan seperti pada model parametrik. Yang C, ada sistem penunjang keputusan atau SPK. Sistem penunjang keputusan itu didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah mengambil keputusan setengah terstruktur agar lebih efektif dengan menggunakan model-model yang teranalisis. Dan yang terakhir ada sistem informasi eksekutif. Sistem ini yaitu satu jenis dari manajemen informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan-kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses. Komponen sistem informasi eksekutif dapat tergolong seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan telekomunikasi. Mungkin seperti itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.